Halo semuanya, kembali lagi sama aku. Jadi teman-teman, di video kali ini aku tuh mau ngasih tahu gimana caranya buat kita itu mengetahui apakah kucing kita tuh lagi sakit atau enggak nih guys. Oke, jadi di sini aku punya beberapa faktor yang bisa kita perhatiin buat mengetahui kucing kita tuh lagi sakit atau enggak. Pantangin terus video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, and subscribe, nyalain juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tetap update informasi-informasi terbaru dari aku. Yang pertama adalah perhatiin sebanyak apa kucing kalian itu tidur, karena kucing yang sakit itu biasanya kerap tidur ya teman-teman. Jadi kucing yang sakit itu bakal meluangkan banyak waktunya untuk tidur, kayak seperti lemes dan nggak mau ngapa-ngapain. Ini biasanya dia tuh aktif, jadi dia tuh tidur aja seharian gitu. Di waktu-waktu jamnya dia aktif, dia bakal tidur. Terus ya teman-teman, apabila kucingnya itu dibarengi dengan diare, muntah, dan nggak nafsu makan, kalian tuh harus langsung konsul ke dokter hewan atau ke pet shop biar kalian tuh dapat penanganan pertama buat kucing kalian, biar nggak semakin lama berlarut-larut gitu loh. Kan kasihan kalau misalkan dia diare terus nggak secepatnya diobatin tuh kan kasihan ya. Lihat kucing aku meronta-ronta. Yang kedua teman-teman, kalian bisa periksa suhu tubuh kucing kalian untuk mengetahui kucing itu demam atau enggak. Jadi biasanya itu kucing yang demam itu bakal kerap tidur aja. Kucing aku tidur aja gitu, lemas, nggak mau ngapa-ngapain. Terus gimana sih kita untuk mengukur suhu tubuh kucing kita gitu maksudnya? Kita bisa menggunakan termometer yang lebih akurat. Yang ketiga teman-teman, itu kita harus memperhatiin seberapa banyak kucing kalian itu menggunakan kotak kotoran atau litter boxnya mereka gitu teman-teman. Jadi kita harus tahu juga tuh kalau misalkan dia lagi pipis atau lagi pup gitu kan, dia tuh mengalami kesulitan gak sih, seperti kayak dia tuh susah BAB keras gitu kan, terus kayak ada keluar darahnya mungkin, karena itu juga sering terjadi sih teman-teman. Dan paling penting itu, nggak paling penting juga sih ya, semua penting sih teman-teman, itu adalah diare. Karena kalau kita nggak tahu gitu kan kucing kita tuh diare terus semakin lama berkepanjangan, itu nggak baik buat kesehatan kucing kita loh teman-teman. Kalau misalkan kita tahu ada masalah dalam pup atau pipisnya mereka kayak diare gitu, kita bisa langsung cepet ngobatin kucing kita. Jadi nggak perlu sampai apa ya, sampai keterlanjuran gitu, apa ya, telat untuk ditangani nih teman-teman. Yang keempat itu kita harus memperhatikan nafsu makan kucing kita nih teman-teman. Jadi kita harus juga memperhatikan nafsu makan kucing kita supaya dia itu tetap sehat. Dan nakal banget, kameranya digoyang-goyangin sama bocah, sama anak beda. Kameranya digoyang-goyang, jadi bundanya nggak konsen bikin video. Nah, kalau digoyang-goyang nggak boleh digoyang-goyang. Siapa sih yang nakal? Sini kasih tahu Aunty sama angkelnya. Yang nakal siapa? Memang nakal kah? Memang nakal kah? Enggak nakal. Enggak, dia nggak nakal teman-teman, cuman mau main aja sampai kamera bundanya tuh goyang-goyang. Jadi memperhatikan nafsu makan kucing kita itu penting ya teman-teman, karena kalau kalian udah ngerasa waktunya dia makan tapi dia nggak makan, biasanya yang makannya banyak, ini makannya sedikit, yang biasanya makan itu lap, ini makannya cuman kayak lemot gitu, itu harus benar-benar diperhatiin sih teman-teman. Kita harus benar-benar tahu ini kucing kita kenapa. Jadi nggak baik juga kalau misalkan kucing kita itu makannya sedikit, karena nggak mencukupi nutrisi dan kebutuhan kucing kita. Apalagi kucingnya tuh yang lagi aktif terus tiba-tiba dia tuh diem karena nggak mau makan. Terus yang kelima nih teman-teman, itu kita harus memperhatiin kucing kita itu dehidrasi atau enggak. Biasanya dehidrasi itu bisa ditandai dengan dia tuh lemas, kayak mudah lelah, letih gitu kan, layu, lesu maksudnya. Nah itu bisa aja dia tuh dehidrasi, kekurangan cairan nih teman-teman. Jadi kita harus benar-benar memperhatiin minumnya dia.
jangan sampai dia tuh kekurangan minum, karena minum juga tuh penting sih, karena nanti dia akan mudah capek gitu. Yang terakhir nih teman-teman, ini yang keenam, kita harus memperhatiin bulu kucing kita. Biasanya kucing yang stres kayak atau nggak cocok sama makanannya gitu, biasanya bulunya tuh bakal rontok teman-teman. Dan biasanya juga kucing sakit itu dia bisa ditandai dengan bulunya tuh rontok, juga bulunya kusam, kusut, gak teratur. Yang tadinya itu bulunya berkilau, terawat, ini kok jadi kusut banget, nggak karuan. Kebanyakan sih kucing yang sakit itu nggak punya banyak tenaga buat dia tuh merapikan bulunya sendiri guys. Jadi makanya itu dia tidak menjilatin bulunya kan, jadi bulunya tuh udah kotor, kusam, dan ya semacamnya gitulah. Oke teman-teman, jadi itu tadi gimana caranya kita mengetahui kucing kita tuh lagi sakit atau enggak. Tapi sebenarnya sih lebih baiknya kita menjaga kebersihan kucing kita nih guys, mulai dari makannya dia, tempat makannya, kandangnya, juga litter boxnya mereka tuh harus bersih, karena kebersihan itulah yang menjamin kesehatan kucing kita. Jadi nggak suka kan kalau misalkan kucing kita tuh sakit, sedih nggak sih kalau misalkan kucing kita tuh sakit? Siapa juga yang nangis kalau kucingnya sakit? Angkat tangan, komen ya guys. Oke teman-teman, ini tadi sharing aku mengenai kucing. Jadi kalau kalian masih ada bingung dan ada saran nih buat aku, jangan lupa di komen, karena itu membantu aku banget sih guys. Teman-teman, sampai jumpa di video aku selanjutnya.